Oke teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya di sini, anak pemimpi di sini. Dan kali ini saya akan membahas tentang motivasi kita ya, motivasi kita tentang menjadi seorang YouTuber itu seperti apa dan gimana sih cara kita untuk berkarya itu. Jadi teman-teman simak semua yang akan saya sampaikan ini karena ini akan menjadi suatu motivasi hingga semangat untuk kita semua ya. Oke teman-teman. Nah, bagi pemula seharusnya kita itu bisa berpikir ya, gimana sih kita itu membuat sebuah konten dan atau seperti apapun kita untuk memulai, dan apa sih hal-halnya, atau kita mungkin minder ya, kita membuat konten itu seperti apa, ingin kita maju-maju itu seperti apa, toh kita nanti gimana, terus alat-alat kita terbatas seperti apa. Nggak usah ragu teman-teman ya, karena di sini juga ditulis itu nggak apa-apa kamu belum punya laptop atau kamera yang bagus dan super canggih, kamu tetap bisa berkarya ya. Nggak apa-apa kamu nggak punya laptop atau punya alat-alat yang canggih, kamu bisa berkarya terus maju. Nanti jika suatu saat kamu sukses di YouTube, kamu bisa upgrade semua alat-alat kamu itu menjadi yang super canggih ya, karena kita itu maju itu perlu tahap kan, nggak mungkin kita itu langsung naik ke atas ya teman-teman. Nah, dan seterusnya, nggak apa-apa kamu belum punya studio. Nah, masalah studio adalah nggak apa-apa kalau masalah kita pakai daily vlog atau kita nge-vlog di jalanan, kita nggak perlu pakai studio seperti ini ya. Kita bisa langsung terjun ke lapangan dan kita bisa bahas apapun itu yang ada di lapangan sana. Jadi nggak apa-apa kita punya bahan terbatas atau kita punya handphone dan sama tripod aja, kita sudah bisa ngonten kok ya teman-teman. Manfaatkan apa yang kamu punya. Misalnya kamu cuma punya handphone tapi kamu mau jadi YouTuber, pergunakan handphone kamu ya. Apapun aktivitas atau hobi kamu itu jalankan, kerjakan, dan buat konten. Saya yakin kamu pasti bisa. Dan juga kamu bisa kok bikin konten pakai HP dulu, tinggal asah kreativitas kamu. Nah, kenapa kita menggunakan handphone untuk bikin konten? Karena kita nggak punya kamera DSLR atau kamera lebih canggih lagi ya, seperti para youtuber sukses di luar sana. Kita nggak perlu sungkan, nggak perlu malu atau apapun alasannya ya. Kalau memang kita mau maju, gunakan alat-alat apapun yang kamu punya ya. Seperti jika kamu memang hanya punya handphone ya, nggak salah kita coba ya, nggak salah. Kenapa sih kita harus minder atau kita ketemu beberapa orang ya, ngelihat punya orang alat-alat canggih semua, punya kita cuman handphone? Nggak apa-apa, karena itulah yang harus kita lakukan. Kalau memang kita mau maju, lakukan itu. Dan juga selama kamu masih buat alasan ya, kamu akan terus ngeblok mindset kamu dan akhirnya nggak berani mulai ya. Ini jangan pakai alasan apapun jika kamu mau maju atau membuat kontennya. Kamu bisa memulai terus dan terus ya teman-teman. Jangan ragu, jangan malu, ataupun jangan sungkan. Kita punya alasan untuk sukses, kita punya kunci untuk bisa maju ya teman-teman. Kenapa harus minder? Kenapa harus pakai alasan kurang inilah, alasan kurang itulah, alasan kurang apa? Nanti jika alat-alatnya sudah lengkap, kamu tinggal asah kemampuan kamu ya, tinggal asah editing kamu ya, seperti itu ya teman-teman. Selama kita memulai yang baru, kenapa sih kita nggak coba? Karena kita itu dari bawah dulu ya, nggak mungkin kita naik ke atas. Oke teman-teman, jangan banyak alasan. Dan ini juga, tapi sebaliknya, di balik alat seadanya, kreativitas kamu makin terasah dan lebih maksimal. Nah, kalau kita sudah hafal dari dasar ya, yang kita belajar dari dasar, naik, akhirnya nanti kebiasaan kita itu tahu ya, skill kita bisa nambah ya teman-teman. Apalagi kalau sudah di-upgrade dengan alat-alat yang lebih mahal lagi, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita gunakan ya. Jangan berhenti untuk berkarya ya, jika memang kita mau sukses. Pelan-pelan tapi pasti ya teman-teman. Memang banyak di luar sana yang nyerah, nggak sedikit nyerah, akhirnya minder, akhirnya bisa malu sendiri, nggak buat konten, akhirnya panjang ya sudahlah, nggak usahlah dibuat konten lagi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita kalau memang mau sukses, mulailah dari awal.
apa yang kita punya, pergunakan yang kita punya ya, nggak usah malu. Apalagi kalau kita bisa ngedit ya, edit, kita nggak perlu pakai laptop atau apa, aplikasi di ponsel pun banyak yang bisa ngedit ya teman-teman, bisa super canggih, malahan bisa lebih bagus lagi. Pergunakan kreativitas kamu. Jika kamu memang sudah bisa editor, bagian editor nanti, apalagi kalau kamu punya laptop ya, lebih gampang lagi ya teman-teman. Nah seperti itu untuk kita memulai YouTube. Dan juga habis itu, karena yang penting itu mindsetnya ya, bukan tol atau peralatannya. Yang penting itu adalah kemauan kita untuk maju, kemauan kita untuk memulai, kemauan kita untuk berkarya, bukan dari peralatan kita ya. Toh, lihat youtuber sukses awalnya dari apa? Dari handphone. Mereka pergunakan handphone mereka ya. Toh kenapa kita nggak bisa? Kita punya handphone canggih, kamera bagus, kamera bening ya, kenapa kita nggak coba? Toh kalau kamu sudah terjun ke dunia YouTube, berarti kamu sudah mulai berusaha, dan saat kamu nonton video ini pun kamu sudah memulai ya. Jangan berhenti atau hentikan langkahmu, maju terus, tetap percaya bahwa dukungan dan teman-teman itu ada ya. Kenapa? Karena YouTube itu kita perlu teman-teman ya, perlu kawan di luar sana, perlu dukungan dari mereka. Percuma kita bikin konten kalau kita nggak punya kawan ya teman-teman, seperti itu. Dan juga seperti yang sudah saya bilang, jadi jangan lagi membuat banyak alasan, coba aja dulu sambil terus asah kreativitas kamu. Jangan kita buat alasan untuk kita nggak mau mencobanya. Asah terus kreativitas kamu itu ya. Apapun yang kita punya, apapun skill yang kita bisa, asah terus ya, sampai kita bisa mulai dari buat video, pengambilan gambar, membuat skenario, atau apapun itu. Seperti yang saya lakukan ini kan, saya nggak pakai skenario atau apapun itu, atau tag atau apapun itu ya. Saya hanya membaca yang sudah saya tuliskan, kemudian saya konsep dan saya jelaskan kepada teman-teman di luar sana. Sebenarnya kalau saya mau membahas ini lebih panjang, mungkin sangat panjang sekali teman-teman, tapi saya rangkum ya teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk memulai, jangan ragu untuk maju, jangan malu untuk untuk mengambil konten apapun di depan umum. Malu itu adalah kunci kegagalan ya. Loh, kenapa harus malu di umum? Kita harus jalan di depan orang banyak ya, atau kena malu di depan orang banyak pegang HP terus bikin video, seperti itu. Ada seperti itu, nggak usah malu teman-teman. Kalau kita memang mau berusaha, lakukan, maju terus ya. Begitu pesan dari saya. Dan juga oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya yang mungkin saya sampaikan kepada teman-teman semua, agar teman-teman lebih semangat lagi ya. Dan juga untuk masalah subscriber dan juga teman-teman yang lain, mungkin saya akan bahas di beberapa video lainnya ya pada teman-teman semua. Jadi ini adalah mindset untuk teman-teman semua. Jadi saya harap jika kita sudah memulai, jangan mundur, tetap kita maju terus. Entah subscriber kita nambah satu setiap hari, satu per hari, nggak apa-apa, lakukan terus, kerjakan terus, subscriber itu akan datang dengan sendirinya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya teman-teman, untuk dukung channel ini agar terus berkembang dan kita semua saling dukung agar sukses bersama. Sekian video dari saya, salam anak pemimpin. Oke, and